Teman-teman, saya sudah sampai di Nganjuk malam hari ini pukul 21 di hari ke-9 saya ngaprak, dan saya berhenti dulu di sebuah masjid. Ini adalah Masjid Ridho Ilahi yang merupakan bagian dari pesantren Lirboyo yang berada di Nganjuk. Dan di sekitar masjid ini juga tersedia sarana yang lainnya, ya, dari mulai untuk fashion store, kemudian juga minimarket, serta tentu fasilitas toilet yang bersih dan juga halaman parkir yang luas. Ini tepatnya berada di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini merupakan pondok pesantren Lirboyo yang ke-12. Masjid ini pinggir jalan raya antara Nganjuk Madiun. Nah, ini ke arah jalan raya, dan ini adalah merupakan pintu gerbangnya. Betul-betul megah dari masjid ini, dan saya akan coba masuk untuk ke dalamnya dari masjid yang berada di Nganjuk ini. Nah, ini dari pintu depan. Ini di malam ini sedang dibersihkan bagian depannya. Nah, ini bagian depan, pintu masuknya. Ini bagian untuk sholat kaum wanita di sini, dan kita lihat ini di bagian mimbar. Dengan ornamen keemasan. Dan ini bagian kubah tengah-tengah bangunan masjid ini, dengan dilengkapi hiasan lampu. Sementara ini adalah bagian sisi kiri dan kanan daripada masjid ini. Masjid ini tidak bertingkat, jadi hanya satu lantai. Terkesan ada gaya Eropa di bangunan ini. Dan ini adalah pintu yang tadi saya masuk. Melihat luasnya, tidak begitu luas masjid ini, namun kemegahannya sangat menawan. Dan ini adalah bagian pintu samping. Sementara di belakang sana itu adalah jalan raya. Kembali saya tunjukkan ini bagian dari mimbar.
Dan di mimbar ini ada beberapa tiang, 8 tiang yang seperti ini. Bagian mihrab ini begitu megah dan terkesan mewah. Dan ini ada larangan untuk tidak selfie di dalam mihrab ini. Nah, ini bagian teras depan, ada kotak amal di sini. Namun kita lihat dihias begitu indahnya dan terkesan mewah. Jadi ini ada kotak amalnya. Nah, ini tempat memasukkan uang. Ini berada di satu sisi di pintu masuk. Sementara kita lihat selasar bagian samping. Ini ada mukena yang bisa dipakai untuk jemaah wanita. Dan inilah bagian samping dari masjid ini. Di sana nampak ada beberapa tempat untuk belajar nampaknya, ya. Nah, ini nampaknya ini tempat untuk kajian. Nah, ini biarpun malam tetap ada tenaga kebersihan yang membersihkan masjid ini. Dan rupanya masjid ini termasuk masjid baru, karena baru selesai dibangun dan digunakan itu adalah bulan Maret tahun 2023 ini, ya. Pembangunannya memakan waktu selama 4 tahun. Nah, ini kita lihat selasar sebelah kanan, ya. Ini juga ada tempat untuk belajar sama dengan teras di bagian yang kiri. Jadi kalau melihat ornamennya dan tiang-tiangnya, nampak ada sentuhan bergaya Eropa. Ini ada bagian pintu lain, ya, di kiri kanan dari pintu depan. Sementara di sini juga tradisi daripada beduk tidak pernah tertinggal di
beberapa masjid di Indonesia ini. Di sini juga tersedia beduk serta kohkol ya, yang biasanya dibunyikan bersamaan dengan datangnya waktu sholat. Didahului dengan bunyi kohkol seperti ini, dan baru bunyi beduk. Oke teman-teman, saya akan coba lihat sekarang di bagian toilet dan juga fasilitas lainnya. Nah, ini adalah bagian tempat wudhu untuk pria. Ini dibagi dua, jadi untuk yang dekat dengan pintu masuk itu adalah untuk wanita, dan ini yang sebelahnya untuk pria. Nah, inilah deretan dari tempat wudhu. Ini adalah deretan toilet yang disediakan untuk pengunjung di masjid ini, serta juga tidak ketinggalan adalah wastafel yang ada di sini. Satu hal juga menarik bahwa penyediaan air semacam ini dibagi dua. Yang pertama adalah dari toilet, kemudian setelah wudhu itu juga disediakan sarana air seperti itu, sehingga betul-betul ketika masuk ke ruangan masjid tidak ada najis di kaki dari jamaah. Nah, ini pemandangan dari samping masjid ini, di depan deretan toilet, dan di depan sana itu adalah coffee shop, juga minimarket. Dengan bangunan juga yang selaras dengan bangunan inti dari masjid ini. Dan sekali lagi saya terkesan ini ada gaya sentuhan Eropa. Nah, tanaman ini semuanya merupakan tanaman alami, artinya tanaman hidup ya, bukan hiasan. Termasuk juga ada yang di pot besar ini. Nah, ini deretan tanaman, semuanya ada tanaman hidup. Nah, ini satu bangunan fasilitas dari bagian masjid ini. Ini bagian bawahnya dipakai untuk minimarket, sementara untuk di atas disediakan ruang khusus untuk musafir. Ya. Kita lihat sekarang di minimarketnya. Wah, menarik juga ini. Ini ada sebuah motor. Assalamualaikum. Boleh Pak ambil gambar? Boleh. Oke. Okay. Ini ada sebuah motor yang dipajang di minimarket ini. Nah, ini motor yang ada di minimarket bagian dari masjid ini.
Rupanya 2 silinder ya, twin V-engine ya. Oke teman-teman, ini saya akan coba naik ke atas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bangunan ini bagian bawahnya dipakai minimarket dan atasnya adalah untuk musafir. Saya akan lihat untuk ruangan yang disediakan untuk musafir atau pejalan atau yang melakukan dalam perjalanan. Jadi disediakan ruangan untuk istirahat dan gratis ya. Kita lihat ke atas. Ini dari tangga ini ke arah bawah ya. Itu ada semacam tempat untuk di bawah itu untuk minum. Nah, inilah ruangannya untuk para musafir atau pengelana atau pejalan yang memerlukan istirahat. Dan nampaknya ini karena baru belum dibersihkan ya, ada tempat untuk mandi, ada toilet. Saya lihat memang belum ada AC. Namun di sini dengan ruangan sedemikian besarnya ini memberikan kenyamanan untuk bisa beristirahat bagi teman-teman seperti saya yang biasa ngaprak. Nah, saya akan coba ke teras dari ruangan ini. Nah, ini pintu keluar dari ruangan untuk para musafir ini, dan kita bisa lihat dari atas ini adalah bagian masjid secara utuh. Nah, di bawah ini tempat parkir yang luas. Nah, itu adalah untuk santai sambil minum kopi, beristirahat. Sementara ini adalah parkir, tempat parkir yang luas. Masuk dari pintu depan sana. Ini masjidnya ya. Dan ini adalah teras dari tempat yang disediakan untuk musafir. Nah, ini tempat untuk jamaah bisa bersantai. Halo Bu Is, gimana perasaannya nih istirahat di sini? Nyaman.